Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seduluran. Hari ini, untuk episode hari ini, Cak Indra mau cerita. Tapi cerita ini sangat lama. Mungkin di masa muda saya, waktu saya masih senang mendaki gunung. Nah, mendaki gunung ini waktu itu saya bergabung dengan pencinta alam, ya masih remaja lah, jadi kita masih butuh banyak pengalaman, makanya saya bergabung. Dan karena saya suka dengan alam, hutan, dan sejuknya pemandangan, terutama di Jawa ini kan banyak gunung-gunung yang mungkin rasa ketertarikan secara hati nurani itu kepingin ke sana. Nah, waktu itu pemulanya aku di gunung, tepatnya di Gunung Wulirang via Pandaan kalau nggak salah waktu itu. Dan ketepatan waktu mau ke sana itu saya jemput temen sesama pencinta alam, PA ya. Dia sudah di atas, dia ada di pos 3 kalau nggak salah. Pos 2 ya, Kopan namanya. Jadi di Gunung Wulirang itu ada step by step posnya, letternya itu dari Pet Bocor. Nanti melalui kita daftar ke Perhutani Sitompul, baru kita naik baru ke pos 1 yang namanya Pet Bocor. Setelah Pet Bocor kita ke pos yang kedua namanya Kopan, dan yang ketiga itu namanya Pondokan. Nah, di Pondokan ini ada simpangan, kalau mau ke kiri ke Lembah Tidang itu arahnya ke Gunung Arjuno. Kalau kita lurus Pondokan naik itu ke puncak Gunung Wulirang. Nah, ketepatan waktu saya berangkat itu saya nggak nge ya, itu ternyata bulan 1 Suro. Jadi ya namanya kita ini ya namanya janji ya kita tepati. Oke lah, aku naik nyusul berangkat dari Surabaya sore aku. Jadi tiba di Hotel Surya Pandaan itu aku jam 6 setengah 7-an kalau nggak salah, setengah 7 malam. Saya nggak melewati Sitompul. Saya melewati jalur Kakek Bodo. Jadi aku nge-cross sendiri. Ada jalur bypass yang dari Hotel Surya itu nanti tembus ke bumi perkemahan Kakek Bodo kalau nggak salah. Nah, perjalanan itu saya nggak karena apa? Ini kan bulan Suro, jadi sebenarnya pantangan buat orang-orang sekitar, untuk lokal atau umum juga tidak diperbolehkan untuk mendaki. Tapi karena ya namanya remaja waktu itu masih semangatnya membara ya wis jalan aja lah. Nah, aku persiapkan semua dari senter dan lain-lain. Berjalanlah aku sampai ke area bumi perkemahan Kakek Bodo. Dan di bumi perkemahan Kakek Bodo itu saya lihat lokasi situ sangat sepi dan berkabut waktu itu. Berkabut karena saya agak nggak enak hati juga sih sebenarnya, nggak pas gitu. Akhirnya naik sedikit, di situ ada musola. Nah, di musola itulah saya berhenti sejenak, saya sholat isya. Sholat isya
Dan waktu mau masuk setelah aku wudhu, saya lihat di depan imaman itu, musola itu ada orang tua, tapi dia sudah selesai sholat. Ya tak kira ya mungkin orang perhutani atau orang mencari kayu bakar, kan di sana sering terjadi seperti itulah. Aku nggak mikir aneh-aneh, tetap aku sholat. Setelah sholat salam, orang itu nggak ada. Padahal musola itu satu pintu, pintu lain nggak ada, ya satu pintu itu. Masuk memang keluarnya ya di pintu utama itu udah nggak ada orangnya. Saya merasa ini pertanda apa gitu. Oke lah, tetap aku salami. Terus aku lanjutkan perjalanan, nyisir ke perjalanan mau naik ke lapangan alap-alap kalau nggak salah itu. Di lapangan alap-alap ini mau naik ke lapangannya alap-alap, di situ ada banyak rumpun bambu. Sebelah kiri itu aliran sungai. Saya berhenti sejenak karena saya merasa mata telanjang saya itu melihat ada sosok-sosok yang nggak apa ya, kayak aneh gitu, putih-putih gitu. Putih-putih ini apa? Tak kirain kayak bendera atau apa gitu. Tak lihat dari sisi jalan setapak yang menuju dari aliran sungai itu. Kalau kita ke jalur kanan, kita ke lapangan alap-alap. Kalau kita ke kiri ini jalur sungai. Sungai ini ada rumpun bambu. Nah di situ saya sempat berhenti, saya lihat, saya amati, benar-benar amati. Karena saya sendiri ya wis, saya istirahat dulu, saya minum. Waktu itu saya nakal-nakali bawa untuk penghangat minuman, terus rokok tingwe kalau waktu itu. Tak lihat itu kok, loh itu kan bukan kain gitu. Ternyata itu adalah sosok pocongan. Dan pocongan itu nggak satu, tiga dulu, ada tiga. Dan tiga itu dia berjajar gitu, melihati dari jauh, melihati saya. Dan saya juga kaget. Sugesti saya nggak mau lewat dulu karena yang kata orang cerita-cerita itu takutnya nanti dia nimpuk atau apa, meludahi atau apa, itu kan sugestinya menurut cerita. Tapi karena saya antara takut, antara gimana itu campur aduk, ya wis aku diem selama kurang lebih 10 menit. Dia nggak hilang-hilang. Jadi dia tetap berdiri aja, dia nggak mendekat juga nggak menjauh, tetap di situ. Dia hanya nampak saja, nampak. Terus selama 10 menit itu, tahu-tahu saya sempat menoleh ke kanan, mau ambil minuman saya noleh lagi, lihat sudah nggak ada. Oke lah, alhamdulillah saya bisa melanjutkan perjalanan dan saya terus jalan. Dan setiba di lapangan alap-alap itu saya lihat jalur celeng, istilahnya teman-teman. Setiba di lapangan alap-alap, saya itu cari jalur celeng. Kalau kita ngomong para pendaki dulu ngomong bypass, jadi ngecross. Itu sebenarnya jalur untuk orang cari kayu bakar atau apa. Itu bukan jalan setapak, Aku cari itu udah hilang karena mungkin hutan kan, namanya hutan itu kan selalu rimbun. Tiap hari, tiap minggu atau bulan dia akan tumbuh tanaman-tanaman gulma yang semak-semak yang tidak beraturan, karena ya itulah evolusi alamnya seperti itu. Saya nggak menemukan jalannya. Sempat aku berhenti sejenak,
ya berdoalah. Tujuan saya ini mau ketemu dengan teman saya yang di atas, karena kita namanya pencinta alam itu solidaritas ya, bukan hanya sekedar review aja. Akhirnya saya dapat petunjuk itu secara nggak langsung, itu ada kayak hewan atau apa itu bergerak-gerak di semak-semak itu. Aku sih sebenarnya nggak apa itu kok, nggak ada angin, nggak ada apa kok semak itu kok gerak-gerak gitu. Akhirnya aku ngampiri karena penasaran. Tak lihat di situ ternyata itu jalurnya. Kenapa kok ngomong jalurnya? Tertutup sama semak-semak itu, saya babati di situ. Loh, ini jalurnya. Oke lah, masuklah aku ke area itu. Selama perjalanan kurang lebih 15 menitan, nyampe lah ke pos 2 Pet Bocor. Dan di Pet Bocor itu suasananya juga ya aura mistisnya sangat karena mungkin ya ini kan bulan Suro ya, satu Suro, jadi sebenarnya tantangan untuk naik gunung. Aku tetap ambil air minum untuk persediaan naik, karena kan ya kepingin bikin kopi loh, bikin kopi sejenak. Setelah itu rokokan nyantai 5 menitan aku jalan lagi. Nah, perjalanan ini dari Pet Bocor ke Rokokan itu kurang lebih rata-rata waktu itu hampir 1,5 jam atau 2 jam kalau kita santai. Oke lah, kita jalan. Di jalur ini lebih rapet, lebih rimbun. Kita itu seakan-akan kanan kiri itu udah hutan lebat gitu. Nggak ada istilahnya renggangan, ada semak atau apa, enggak, hutan. Banyak hewan-hewan yang ya wis suasana horor lah gitu. Tapi aku nyantai aja. Setelah itu aku berhenti sebentar, kepingin bakar rokok. Saya bawa rokok waktu itu, mau bakar rokok, duduk sebentar. Tahu-tahu dari balik hutan itu sisi kanan keluar seorang bapak-bapak tua. Bapak-bapak tua ini dia manggul kayu bakar. Tak lihat, loh, jam berapa ini? Kurang lebih kalau nggak salah aku waktu itu jam 10 atau jam 11-an. Jam 11 malam. Saya sudah dapat HT kan sudah tanu, temanku sudah standby, oke lah. Saya cuman oke lah. Saya tanya bapak-bapak itu, monggo pak. Dia hanya noleh aja, noleh ke saya, natap ke saya sebentar, terus dia nggak tambah turun, dia tambah naik gitu. Harusnya kan kalau benar-benar orang tua, ya cari kayu bakar kan pemukimannya kan di bawah bukan di atas gitu. Dia tuh naik waktu belokan setapak itu tak lihat ya. Ternyata waktu saya lihat jalannya dia itu nggak jalan gitu. Dia melayang. Astagfirullahaladzim. Siapa itu ya? Udah mental udah down. Saya kok dari tadi ketemu orang-orang yang menurut saya nggak jelas ya. Itu kalau masih muda, jadi aku kontak-kontak sama yang di atas. Tolong, kamu pernah tahu nggak malam-malam itu ada orang pencari kayu bakar di area Pet Bocor, antara Pet Bocor sama Kokopan? Teman saya bilang, nggak pernah ada selama aku naik di Gunung Lirang, nggak pernah ada orang-orang seperti itu gitu. Ya aku bilang, ya Allah berarti aku ketemu sama Mbah sini. Aku dikasih petunjuk, nang mlaku istilahnya gini. Menurut saya, perasaan saya, kamu jangan berhenti, jalan wae gitu loh. Dia itu habis lihat saya, natap saya, terus dia langsung jalan. Ya bisa aku jalan. Perasaannya saya disuruh jalan, oke jalan sampai kita ketemu ke area semak, area rumput ilalang, rumput gajah itu. Nah itu dekat dengan Kokopan. Dan sampai di situ akhirnya saya cari ketemu di posko
kop-kopan yang tenda seng dari perhutani yang orang-orang Ulirang biasa istirahat, orang cari batu Ulirang. Aku cerita di situ banyak, cerita. Temanku hanya bilang gini, sudahlah, namanya di hutan, namanya di gunung, kamu akan ketemu hal-hal yang aneh yang tidak pernah kamu kamu rencanakan, itu pasti terjadi. Oke, setelah itu kita istirahat karena kita mau berangkat lagi naik ke pondokan itu sekitar jam 2 pagi. Kita jam 2 pagi aja naik, kita istirahat dulu, base camp dulu di sini. Oke, kita bertiga. Yang satu pemula, kita ngajak pemula satu, yang satunya ini seniorku dan saya juga anggota. Waktu itu di pencipta alam di sekolah, waktu itu saya bergabung sama sekolah swasta di Surabaya. Nah, temanku itu udah tidur semua, aku nggak bisa tidur, biasa karena sering begadang. Aku nyantai, nikmati alam, suasana hutan itu lembab. Kalau di kop-kopan itu pohon-pohon itu pada berlumut semua, tingkat kedinginannya semakin tinggi karena di situ. Nah, saya dengar suara tangisan, kadang ketawa, suara cewek. Dan saya nggak malah mungkin ini perasaanku aja. Aku dulu pakai Walkman, dulu nggak ada yang pakai Walkman, tak headset gini. Kok semakin keras, padahal aku pakai musik itu keras. Kok kedengeran terus, tak lepas. Suara tangisannya itu, waduh, ngeri. Akhirnya sampai berapa setengah jaman itu terus gitu aja. Aku lihat ke luar, ada satu tenda. Saya tanya sama teman saya, loh, ada orang yang naik daki? Yo, Cak, itu ono, cuman pasangan, ada 2 pasang, cewek cowok. Cek kendeling, iki Surabayane, ya sekarang ya iki rumah munggah, sekarang lah endingnya sih. Nah, setelah itu jam 3 karena aku kecapean ketiduran, jam 3 naik lah kita naik perjalanan sampai pondokan. Nah, sampai pondokan di sana pemukiman orang-orang yang mencari batu ulirang udah nggak ada karena waktu bulan itu memang ditutup untuk pengambilan batu belerang itu. Nah, temanku mau bikin makanan, airnya habis, tak suruh ambil ke sumbernya yang mau ke atas pondokan itu, ada sebelah kanan itu, jalur kanan itu arah sumbernya. Aku di musola sebelah kiri, tapi di bawahnya ada pondok dari ijuk lah. Kalau para pendaki pasti tahu lah pondokan seperti apa bentuknya. Memang pemukiman kayak suku Dayak lah, suku Asmat. Nah, waktu itu teman saya kembali, yang satunya teman saya itu tidur di musola, di sholat ketiduran. Saya masak, saya dibilangi sama temanku yang ngambil air, Mas, cari sopo nang kene ku gak ono wong, aku lo ketemu wong nang kono. Maksudmu apa? Saya lihat orang tua itu bawa karung goni di kebut-kebut gitu. Saya sapa, berangkat itu ambil air itu saya sapa, dia diem aja cuma lihat tok. Terus kamu baliknya itu mbak itu nenek-nenek itu nggak ada. Nah, setelah itu aku diem aja karena aku nggak perlu cerita nenek, karena yang lihat ini yang saya orientasi, maksudnya pemula untuk naik gunung. Ya, teman seniorku bangun itu cerita ke saya, aku ngimpi ono kabut mudun, kabutnya itu turun dari puncak itu kalau nggak salah di sana saya lihat dari mimpi saya itu ada sepasang yang di gua, dia kejebak dengan kabut. Saya kira aku bilang, ya wis kalau gitu mending kita turun aja, kita harus laporan ke pihak perhutani karena ada
yang terjebak di sana. Karena kita kalau kita nggak ngomong nanti kasihan. Mending kayak gitu dia mending berlindung di gua. Di puncaknya Ulirang itu kiri jalan itu tebing-tebing curam itu banyak gua-gua kecil lah. Jadi untuk berlindung. Karena setapak puncak Ulirang itu bebatuan itu bukan batu yang setapak tapi bergerak-gerak, takut tergelincir. Nah, sebelah kanan jurang. Nah, ini yang ditakutkan kalau kita kabutnya turun. Waktu itu saya keluar dari pondokan, tak lihat itu kabut sudah turun. Akhirnya kita gagal untuk naik ke puncak. Jadi kita laporan di bawah dan kita maksudnya infokan bahwasanya ada yang terjebak mendekati puncak Ulirang. Akhirnya kita dengan terpaksa turun lah, nggak sampai ke puncak. Kita ambil pengalamannya. Berarti inti dari hikmah cerita ini, kita nggak bisa memaksakan kehendak. Jadi apapun itu, keinginan apapun yang bersifat ego kita nggak boleh melanggar. Karena ada etika, aturan-aturan yang jauh dari mungkin bangsa lain atau alam lainnya. Untung kita dikasih petunjuk dari orang-orang yang mungkin sesepuhnya situ mengingatkan saya. Mungkin saya harus ketemu dengan teman saya dengan penampakan seorang pencari kayu bakar. Terus waktu saya sholat saya lihat ada orang tua yang duduk bersila di musola. Jadi petunjuk-petunjuk yang kadang kita harus rasakan, pantes gak pantes. Kalau orang Jawa, kroso musuhnya. Jadi sekilas itu cerita dari saya. Pengalaman itu tahun lama lah, yang ya cukup tahu saja. Jadi waktu itu saya nggak banyak cerita. Makanya saya sekarang lebih senang melihat-lihat atau berkunjung ke situs-situs sejarah atau apa. Saya sudah nggak mendaki gunung juga karena dikarenakan kondisi lah, kondisi. Oke, untuk episode hari ini, untuk rekan-rekan, terima kasih pemirsa, pencinta dan yang mendengarkan. Kalau ada salah kata atau apa, mohon maaf, karena ini hanya cerita yang pernah saya alami. Salam seduluran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.